Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita membahas tentang harapan agar Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga hati kita agar setiap saat kita bisa thiqah billah, bisa percaya dan yakin kepada Allah. Karena Allah satu-satunya pegangan kita. Kalau kita nggak berpegang kepada Allah, jangankan saat dikasih ujian, dikasih nikmat aja bisa oleng gitu kan. Apalagi dikasih ujian. Dikasih nikmat aja bentuk olengnya apa? Masih ngeluh. Udah dikasih nikmat, masih ngeluh. Apalagi dikasih ujian lebih. Bukan ngeluh lagi, keluh kesah jadinya. Dan akhirnya berputus asa. Orang yang Allah jaga hatinya dalam keadaan senang dan susah, salah satu contohnya adalah orang yang yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang bisa tetap beramal soleh, tetap berinfak, bisa tetap bantu orang bahkan ketika dia dalam keadaan dharra, dalam keadaan susah. Yang kadang-kadang ngebantu orang itu beresiko buat dia sendiri. Dia sendiri lagi butuh bantuan, tapi dia juga malah bantu orang lain. Selama yang dia lakuin ini tidak menzalimi hak orang-orang yang menjadi tanggungannya. Ini penting catatannya di sini nih. Jangan sampai kita menjadikan narasi ini sebagai dalil bantu orang walaupun kita dalam keadaan butuh. Kalau kita sendiri sih nggak masalah. Tapi kalau yang butuh ini adalah keluarga, maka kita harus bermusyawarah dengan keluarga kita. Mereka punya hak untuk menentukan ya atau tidak. Kalaupun tidak, kita nggak boleh menjudge mereka tidak solehah. Misalnya seorang suami lagi punya hutang. Hutang itu kan tanggungan bersama kan? Karena nanti kalau datang debt collector, kalau ada tagihan yang akan menanggung gelisah, takut, terancam, nggak nyaman itu bukan cuman suami, tapi juga istri ngerasain gak nyamannya didatengin orang yang nagih hutang tuh gak nyaman. Sehingga kalau nanti ada yang harus dijual dari aset kita, kan itu bagian dari hak istri juga. Kalau perabotan rumah ada yang harus dijual, kan itu jangan-jangan itu alat senamnya istri misalnya kan ya. Jadi dia tetap menanggung konsekuensi dari resiko berhutang gitu kan. Sehingga kalau misalnya kita lagi punya hutang, terus kita mau bantu orang yang juga punya hutang, cuman dia kayak darurat banget. Kalau yang diambil itu dari bagian kita, gak apa-apa. Kita yang nanggung konsekuensinya. Tapi kalau yang diambil itu adalah bagian keluarga, gak boleh sembarangan. Mah, kan kata Ustadz juga, yunfikuna fid dharra, berinfak dalam keadaan susah. Orang-orang Ansar, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kita ngeluarin dalil itu fasih, tapi ternyata salah tempat. Dalilnya nggak diragukan kesahihannya, ayatnya jelas. Apa yang ada yang di surat Al-Baqarah, ada yang surat apa itu yang yusiruna ala anfusihim. Jadi artinya nggak salah dengan dalil, tapi kurang bijaksana. Kurang apa bijaksana teh? Kurang hikmah. Kurang hikmah, kurang wise, kurang bijaksana. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menginfakkan seluruh hartanya fi sabilillah, istrinya itu adalah siapa istrinya? Asma bintu Umais. Apakah istri kita Asma bintu Umais? Bukan, istri kita Eis. Bukan Asma, beda atuh. Jadi jangan paksain Teh Eis seperti Asma. Dan Asma juga nggak terpaksa melakukan itu. Kalau istri kita sekelas dengan Asma bintu Umais, siapa Asma bintu Umais? Seorang perempuan, seorang istri yang setelah suaminya jadi khalifah, nafkahnya kurang drastis. Drop banget nih nafkah keluarganya. Saking dropnya, sampai gak bisa makan daging, gak sanggup beli daging. Lalu karena kangen pengen makan daging, dan pengen ngelihat suaminya juga makan daging, kasihan. Akhirnya dia sisihkan dari belanja hariannya, ditabung. Setelah beberapa lama udah cukup beli daging sedikit, nggak banyak, nggak 1 kilo, cuman sedikit.
terus dia minta izin lagi ke suaminya. Padahal kan itu bagian dia kan, hak dia kan. Karena udah uang nafkah itu berarti udah diberikan kepada istri. Masih minta izin. Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, wahai suamiku, ini ada sisi sedikit dari uang belanja, aku sisihkan setiap hari, udah bisa beli daging sekarang, boleh nggak aku beli daging? Kasihan kamu nggak pernah makan yang lebih layak. Kata Abu Bakar, Asma, ternyata gaji saya masih lebih. Boleh nggak kalau ini kita berikan kepada Baitul Mal dan mulai bulan depan gaji saya dikurangi karena ternyata masih lebih. Apa kata Asma? Sami'na wa ta'na. Istrinya ini Asma bintu Umais, perempuan yang punya 3 suami, 3-tiganya ahli surga. Ja'far, Abu Bakar, Ali. Dan ini kisah di masa Abu Bakar. Nanti ada kisah di masa Ja'far yang juga luar biasa, yang sapu lidi itu. Ada kisah di masa Ali yang juga luar biasa, anaknya saling memamerkan ayah mereka. Karena dari 3 suami, 3-tiganya punya anak laki-laki. Anak Abu Bakar bilang ayah saya paling baik, anak Ali bilang ayah saya paling baik, anak Ja'far bilang ayah saya paling baik. Terus yang mana nih? Kan bingung Asma teh. Yang ini bilang ayah saya nih pemuda surga, sebaik-baik pemuda Mekah. Ayah saya sebaik-baik orang tua Mekah. Masing-masing membanggakan ayahnya. Masing-masing punya cerita-cerita kehebatan Asma bintu Umais. Artinya nggak bisa juga sembarangan kita mengambil hak keluarga kita lalu kita dengan alasan berinfak dalam keadaan dorro. Nggak boleh, karena itu tidak bijak. Sehingga ketika ada sahabat yang ingin menghabiskan hartanya untuk infak, minta izin ke Nabi, Nabi nanya, kamu punya keluarga? Punya anak? Punya. Ya udah, beri bagian mereka. Kalau gitu setengah ya Rasulullah. Enggak, masih kebanyakan. Kalau gitu sepertiga ya Rasulullah, itu pun masih kebanyakan, tapi cukuplah. Sepertiga aja masih kebanyakan, tapi cukup. Lalu bagaimana dengan Abu Bakar? Abu Bakar lihat dulu, makanya kita nggak bisa memahami satu dalil tanpa mendalami konteksnya. Jangan sampai kita menggunakan cerita Abu Bakar untuk membolehkan diri kita melakukan apapun yang kita suka.